Dan pemirsa, untuk mengetahui langsung pelatihan siswa di Resimen Artileri Medan 1 Purwakarta, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Selamat malam Indra, bagaimana jalannya agenda pelatihan siswa hari ketiga di sana? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Yang mana pada hari ketiga ini Diandra dan juga pemirsa dapat kami informasikan masih berjalan dengan lancar, dengan sangat disiplin bagi para siswa yang sebanyak 39 ini dibina untuk melatih kedisiplinan maupun juga terkait dengan kenegaraan. Yang mana bahwa 39 ini sudah datang ke Resimen Armet ini sejak Kamis kemarin, dan pada hari ini, hari ketiga ini masih sama dengan agenda sebelumnya di hari ke-1 hingga saat ini, dan akan berlaku hingga 14 hari ke depan, Diandra, yang mana mereka bangun pukul 4 pagi dan dilanjutkan dengan sarapan maupun juga dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar hingga pukul 11, dan isoma mereka melakukan kegiatan baris berbaris maupun juga latih dari sebanyak 20 pelatih yang ada di Resimen ataupun maksud kami di Armet di 1 Purwakarta ini. Dan kami bisa informasikan juga bahwa Diandra, pukul 11 tadi siang ini Bupati dari Purwakarta maupun juga Gubernur dari Jawa Barat ini meninjau langsung terkait kondisi terkini terkait perkembangan anak dalam waktu 3 hari ini. Dan memang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa dalam ketiga hari ini ada perkembangan ya Diandra dan juga pemirsa, yang mana sebelumnya ini anak-anak ini pada malas untuk bangun dan lain sebagainya. Ini anak-anak harus disiplin bangun 4 pagi hingga nanti selesai kegiatan ini pukul 10 waktu Indonesia Barat sebelum mereka bisa beristirahat. Dan pada hari ini tadi sore hari tadi setelah melakukan kegiatan sholat maghrib berjamaah, para siswa ini dilakukan untuk mengaji dan selanjutnya sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan pengisian materi terkait kenegaraan. Dan ini penting sekali untuk kedisiplinan bagi para siswa untuk menghindari daripada kenakalan remaja siswa seperti tawuran, merokok, nongkrong di jalan maupun juga bolos sekolah. Ini sangat penting sekali Diandra dan juga pemirsa. Dan terkait daripada Resimen Armet 01 ini, bahwa nantinya akan ada di beberapa kota lagi, ini Bekasi, Depok, dan juga Bandung juga akan melakukan kegiatan sama untuk mengantisipasi kenakalan remaja. Demikian Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Indra Setiabudi langsung melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, bukan hanya anak nakal, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini ia fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya, kita satu-satu dulu deh. Ya, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya, bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh. Yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, gimana sih? Pro kontra pendidikan anak nakal ke barak tentara masih menguak. Namun dari sudut pandang Bupati Purwakarta, langkah ini justru mendapatkan reaksi positif dari para orang tua. Berikut kami hadirkan cuplikan wawancara rekan kami. Situasi terkini tempat saya melaporkan di Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana tempat saya melaporkan saat ini menjadi tempat penampungan bagi anak-anak yang mana diduga ini mengalami nakal begitu atau susah diatur begitu. Yang mana hingga sampai saat ini proses pembelajaran pendidikan masih dilangsungkan, yang mana para siswa ini sudah bangun pada pukul 4 pagi dan nantinya dilanjutkan dengan tes kepribadian maupun juga tes kedisiplinan guna untuk membangun rasa empati maupun kedisiplinan masyarakat ataupun siswa ini agar tidak terjadi kembali hal-hal tidak diinginkan seperti kenakalan remaja, khususnya yang mana ada tawuran maupun juga merokok dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini masih terus berlangsungkan, yang mana proses ini ataupun dilatih dari 20 pelatih dari Resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana nanti akan membina para siswa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama Bupati Purwakarta, Om Zen, yang mana saat ini sedang berkunjung langsung ke lokasi ini. Selamat pagi Om Zen. Pagi. Ada nggak sih khusus mengapa dibawa ke TNI ini seperti apa? Memang apa hanya TNI saja yang bisa membina mereka atau seperti apa Om Zen? Ya, ini kan sebenarnya kebijakan Pak Gubernur ya.
menjawab keresahan dari para orang tua, keresahan kami, saya sebagai bupati, keresahan dari orang tua wali murid, terus juga pihak sekolah. Di saat misalnya dengan berbagai cara si anak tersebut susah disiplinnya. Jadi pergi dari rumah, berangkat, mau sekolah, nggak datang ke sekolah, tiba-tiba dia nongkrong, mabuk, merokok, ya kan? Atau misalnya dia mabal, bolos, terus juga sering berantem sama temennya, tawuran sama temennya, dikasih tahu sama orang tuanya, melawan, malah ngancam-ngancam sama orang tuanya, terus minta motor sama orang tuanya, nggak dikasih, anaknya ngancam, dikasih ekonomi orang tuanya juga usahanya serabutan, akhirnya dia pinjam sana-sini, pinjam bank keliling, pinjam ke rentenir, terus untuk cicilannya pinjam ke yang lain, jadi hutang sana hutang sini, sementara dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah, dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu, solusi dari Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah, kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut, nah sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira, ya udah kami titipkan aja. Program Deddy Mulyadi mengirimkan anak bermasalah ke barak militer terus menimbulkan pro dan kontra. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah menyatakan TNI tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pendidikan kepada sipil. Anis menambahkan anak yang masih dalam pendidikan adalah tanggung jawab lembaga pendidikan dan orang tuanya. Mengkritisi rencana kebijakan tersebut karena sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah gitu. Jadi kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika karena sesuai dengan undang-undang, bahkan undang-undang yang terbaru sekalipun gitu ya, tidak punya kewenangan untuk bagaimana memberikan penguatan pendidikan bagi pendidikan sipil gitu, sehingga tentu kebijakan ini kami tidak setuju gitu. Baik, Mbak Anis, tapi apakah ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Komnas HAM? Tentu di dalam satu persoalan di mana anak-anak itu menghadapi masalah gitu ya, ketika masih masa pendidikan, maka yang diberikan tanggung jawab itu adalah lembaga pendidikan dan juga orang tuanya, bukan kemudian diserahkan kepada militer, karena itu bukan kapasitas militer untuk memberikan pendidikan kepada sipil gitu. Jadi saya kira setiap anak berdasarkan konvensi tentang perlindungan anak yang juga diadopsi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa apa yang harus didahulukan untuk memastikan pemenuhan hak asasi anak adalah kepentingan terbaik bagi anak gitu. Dan kepentingan terbaik bagi anak tentu saja adalah memastikan bagaimana pendidikan itu ya diserahkan kepada institusi pendidikan gitu, dan juga dibantu oleh orang tua yang masih memiliki tanggung jawab gitu. Pemirsa, terkait satu siswa yang tidak hadir dalam kegiatan pembinaan pendidikan karakter, Bupati Purwakarta tegaskan anak tersebut bukan kabur, melainkan sudah bertobat. Utuh ya, 39 ya. Emang dari awal juga 39, kok ada isu yang ada yang kabur, nggak ada. Orang 39 dari awal. Cuman emang Om Jen pernah bilang, orang tua yang menitipkan kan 40, yang datang itu 39. Nah yang nggak datang tuh siapa? Yang nggak datang itu si mama anaknya. Udah Om Jen tanya, kenapa mereka nggak datang? Kenapa? Katanya sebelum dibawa ke sini udah berjanji duluan, nggak bakalan nakal lagi, nggak bakalan bolos lagi, akan patuh sama orang tua, kan lebih bagus, ya kan? Sebelum dibawa udah insaf lah, lebih keren. Sebelumnya 39 siswa yang terlibat kenakalan dari berbagai sekolah di Purwakarta, Jawa Barat dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 Stirayuda, Batalion Artileri Medan 9 TNI AD. Puluhan siswa ini dijemput menggunakan truk TNI, kemudian diantar para orang tua untuk dibina di barak militer. Dari total 40 remaja yang didaftarkan oleh orang tuanya, hanya 39 siswa yang hadir. Mulanya satu peserta berinisial MR diduga sebagai peserta disebut-sebut kabur dari pembinaan. Namun ternyata siswa tersebut tidak pernah hadir sejak hari pertama dalam kegiatan pembinaan pendidikan karakter, bukan kabur namun sudah bertobat sehingga batal ikut pendidikan secara militer.
Sebanyak 39 siswa yang terlibat kenakalan dari berbagai sekolah di Purwakarta, Jawa Barat dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 untuk dibina di barak militer. Puluhan siswa yang terlibat kenakalan seperti bolos sekolah dan ikut tawuran ini sudah berada di Resimen Armet 1 untuk dibina di barak militer. Para siswa dijemput menggunakan truk TNI, kemudian diantar oleh para orang tua untuk dibina di barak militer. Para siswa yang dibina di barak militer akan mendapatkan pembelajaran dengan metode-metode khusus untuk pendidikan berkarakter. Mereka akan dibina di barak militer selama 14 hari. Lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak. Di hari ketiga, para siswa bermasalah di barak militer mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Rencananya para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 2 pekan. Penerapan disiplin terhadap pelajar yang mengikuti pembinaan karakter oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat di hari ketiga berjalan lancar. Sebanyak 39 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter oleh TNI gelombang pertama. Para siswa mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Menurut Bupati Karawang, dirinya mengikuti instruksi Gubernur Jawa Barat dan memilih pembinaan gelombang pertama pada TNI, karena saat ini TNI lah yang bisa menerapkan kedisiplinan serta wawasan kenegaraan kepada para pelajar bermasalah tersebut. Dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah, dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu. Solusi dari Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah, kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut. Nah, sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira. Ya udah kami titipkan aja, kan gitu. Nah, kenapa misalnya ke TNI? Ya kami percaya kalau untuk, karena titik tekannya kan kedisiplinan. Sebelumnya para pelajar langsung menerima pembinaan setibanya di lokasi pada Kamis siang. Rencananya para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 14 hari ke depan. Dari Purwakarta, Indra Setiabudi, M. Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan nantinya tidak hanya siswa bermasalah yang masuk barak militer, namun orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Satu SMP ya, SMA sudah mulai kan dirindam hari ini, sudah mulai SMA, dan nanti di setiap kabupaten kota ada jenjang untuk SMP dan SMA. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa, yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah, itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah, Bupati kalau nakal saya kirim ke sini.